Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jemaah pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat sebagai ibadah, setiap helaan nafas kita dicatat sebagai tasbih kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita melompat di bab yang ke-8, Haji Wada, karena bab sebelumnya masih kaitannya dengan dakwah Rasulullah yang banyak sekali dilakukan dengan peperangan. Maka kita melompat di bab yang ke-8 ini tentang Haji Wada. Haji Wada itu artinya haji perpisahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setahun sebelumnya Nabi sempat berangkat untuk haji, tetapi kemudian di perbatasan Mekah itu tertahan. Nabi beserta rombongan tidak boleh memasuki Mekah. Akhirnya negosiasi, terjadi satu kesepakatan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat harus kembali lagi ke Madinah dan boleh diizinkan di tahun depannya. Nah, ini Nabi SAW kemudian di tahun berikutnya beliau berangkat haji bersama-sama para sahabat. Di sini ditegaskan, ceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah merasakan bahwa ini adalah di etape terakhir kehidupan beliau. Ini merupakan satu akhir dari perjalanan hidup dan perjalanan dakwah beliau, yang beliau kemudian di antara kalimat perpisahannya itu ketika mengutus Mu'adz untuk ke Yaman pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah mengatakan bahwasanya, wahai Mu'adz, mungkin engkau tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini, dan mungkin engkau akan lewat di masjidku dan kuburanku. Ini satu kalimat yang sudah sangat jelas sekali tanda-tanda Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebentar lagi intaqala ila rafi'il a'la. Jadi diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi telah usai Haji Wada itu kan turun ayat yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3. Itu ayat terakhir turun kepada beliau Rasulullah SAW. Yang baca Quran, yang bawa Quran bisa dilihat surat Al-Maidah ayat 3. Jadi Quran itu diawali dengan surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sedangkan yang turun terakhir itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Nah, ini ayat yang terakhir turun. Setelah ayat ini nggak ada ayat yang turun lagi. Jadi ayat yang terakhir bukan surat An-Nas. Ayat yang pertama turun bukan surat Al-Fatihah. Kok bisa Ustaz? Sekarang di Quran itu dituliskan surat pertama Fatihah, habis Fatihah apa? Al-Baqarah. Kemudian yang terakhir ditutup dengan ta'awudzatain mulai dari Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Padahal sejatinya yang turun terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat 3 sebagai penutup. Itu SK terakhir Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Al-yauma, kata Allah, pada hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan lakum untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku, wa raditu lakum, dan aku rela untuk kalian, dinakum, agama kalian, Islam madina, yaitu Islam sebagai din, sebagai agama. Jadi ini sudah SK terakhir baginda Rasulullah, penutup dari ayat-ayat, bahwasanya Quran sudah sempurna, Islam sudah sempurna, syariat sudah sempurna. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar ayat ini itu nangis sejadi-jadinya. Yang lain senang. Karena apa? Karena Islam telah sempurna. Para sahabat yang lain itu nggak memahami. Yang memahami, yang mereka pahami bahwasanya Quran telah sempurna. Karena sempurna maka bahagia mereka. Islam telah sempurna maka mereka pun gembira bahagia. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau itu hatinya sangat lembut, hatinya sangat terpaut dengan Kanjeng Nabi. Maka yang dipikirkan oleh beliau, kalau Quran ini sudah sempurna, kalau Islam ini sudah sempurna, syariat sudah sempurna, berarti sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akan meninggal dunia. Itu yang dipikirkan oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ketika mendengar ayat terakhir ini nangis sejadi-jadi. Abu Bakar As-Siddiq enggak gembira seperti para sahabat, tapi nangis luar biasa. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa setelah kesempurnaan pasti akan hilang, pasti akan diambil, pasti akan kembali Rasulullah SAW ke hadirat Allah. Nah, ini salah satu potret momen bahwasanya ketika orang itu telah sempurna, itu biasanya memang akan menuju kepada kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika beliau menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika mengutus Mu'adz untuk ke Yaman, sampaikan, wahai Mu'adz, mungkin ini pertemuan terakhirku. Engkau mungkin tidak akan menjumpai aku lagi di tahun yang akan datang. Kamu hanya akan melewati masjidku dan menemui kuburanku. Artinya apa? Bahwa Mu'adz
tidak akan menjumpai Rasulullah SAW lagi, tidak akan bisa menatap wajah Rasulullah lagi, itu adalah pertemuan terakhir beliau dengan Mu'adz bin Jabal. Ini bagaimana rasanya orang menyampaikan pamitan, itu rasanya greget. Saya pernah ada jamaah Al-Azhar, itu divonis oleh dokter hidupnya nggak lama lagi karena ginjalnya itu tinggal separuh. Ginjalnya tinggal separuh, kemudian ya sakitnya juga sudah kronis begitu. Kemudian minta kumpul. Ketika kumpul-kumpul, habis makan-makan, beliau menyampaikan pamitan. Karena apa? Divonis dokter hidupnya nggak lama lagi. Itu pamitan seorang, kalau mau pamitan pergi haji umroh, mungkin kita harapan kembalinya masih besar. Tapi ini pamitan mau meninggal. Pamitan sudah tidak lagi ketemu lagi. Itu kan rasanya luar biasa. Dan ketika disampaikan semuanya juga nangis semua. Karena apa ya tadi, pamitan sudah tidak ketemu lagi. Sama persis dengan baginda Rasulullah SAW, kalimat pamitannya beliau kepada Mu'adz, bahwasanya Mu'adz, mungkin ini pertemuan yang terakhir engkau bisa menatap wajahku dan aku bisa melihat wajahmu. Ini satu kalimat yang luar biasa. Jadi tadi saya teringat ada jamaah yang ketika ngajak kumpul-kumpul, pertama senang-senang gembira makan-makan, tapi setelah cerita itu rasanya nggak tega, semuanya pun nangis. Tapi alhamdulillah ternyata vonis dokter itu juga bukan vonisnya Gusti Allah, malah justru diberikan umur panjang. Malah diberikan umur panjang, alhamdulillah. Jadi baru meninggal itu mungkin sekitar sebelum pandemi kalau nggak salah. Sebelum pandemi. Jadi antara pamitannya dengan meninggalnya mungkin sekitar ada 15 tahunan. 15 tahunan ada. Padahal itu sudah divonis dokter ginjalnya tinggal satu. Sudah divonis nggak bisa hidup lama lagi karena memang penyakitnya sudah. Tapi alhamdulillah tadi bahwa kuasa Allah itu di atas segalanya. Kadang-kadang penyakit yang kronis saja dilalah dengan obat yang kita nggak sangka-sangka, malah sembuh. Tapi memang selama sekitar 15 tahunan itu ya hidup dengan satu ginjal saja. Ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan, membayangkan pamitannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah menghendaki Rasulullah bisa menyaksikan buah dakwah yang beliau perjuangkan melalui beragam kesulitan. Kita tahu kesulitan dakwahnya Rasulullah itu kemarin berjilid-jilid, berbab-bab kita sudah bahas. Perjuangan dakwahnya Rasulullah itu bukan dakwah seperti kita duduk manis gini dengan mikrofon dengan ceramah, tidak demikian. Tapi dakwahnya Nabi itu dengan menghadapi musuh, pedang di tangan, yang sebagai perjuangan beliau itu antara hidup dan mati. Jadi perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam beragam kesulitan selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun berdakwah, dakwahnya menghadapi kafir Quraisy yang di Mekah itu diblokade, bahan makanan gak boleh dijual kepada kaum muslimin, air minum tidak boleh dialirkan kepada kaum muslimin. Sampai-sampai kemudian Nabi itu hijrah berulang kali. Hijrah ke Thaif diusir, hijrah ke Habasah tidak enak karena apa? Pergolakan politik. Akhirnya hijrah ke Madinah. Ke Madinah pun sama.
menghadapi berbagai macam tantangan. Maka pelajaran yang kemarin, pertempuran yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW itu enggak henti-hentinya. Hampir tiap bulan, tiap tahun itu menghadapi musuh yang sangat nyata. Ini perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Maka beliau mengumpulkan berbagai kabilah Arab di pinggiran kota Mekah untuk ditanyai tentang syariat dan hukum-hukum agama, tentang apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Apakah mereka itu telah faham? Apakah mereka itu telah kenal dengan Allah? Apakah mereka itu telah bisa beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik? Nah, ini kemudian disampaikan bahwa mereka semua bersaksi bahwa apa yang Allah amanatkan kepada beliau Rasulullah SAW semuanya sudah disampaikan, semuanya sudah diajarkan. Nah, ini yang namanya Nabi punya sifat tabligh, menyampaikan. Kanjeng Nabi juga punya sifat amanah. Jadi tidak ada satu syariat pun yang diumpetke. Tidak ada satu syariat yang kemudian tidak diajarkan kepada para sahabat. Semuanya disampaikan dan para sahabat menyaksikan. Makanya Nabi SAW ini merasa sudah legowo. Beliau diamanai oleh Allah Al-Quran, Quran sudah disampaikan, diamanai syariat juga sudah didakwahkan kepada mereka. Maka Nabi SAW mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji wada sebagai haji terakhir beliau. Mendengar pengumuman ini, maka mereka para sahabat pun berbondong-bondong ingin mengikuti haji bersama baginda Rasulullah SAW. Maka pada hari Sabtu, 5 hari sebelum berakhirnya bulan Zulqa'dah, jadi bulan ke-11 dalam kalender Hijriah, itu 5 hari sebelum habis bulan, beliau kemudian di hari Sabtu mulai persiapan untuk berangkat. Persiapan berangkat bersama para sahabat, dan beliau sudah siap-siap pakai jubah, pakai minyak wangi. Beliau berangkat selepas zuhur. Kita nggak bayangkan berangkat di padang pasir dari rumahnya Kanjeng Nabi di Madinah, kumpul di masjidnya Rasul, itu berangkat selepas zuhur. Kira-kira modelnya gimana itu? Panas terik luar biasa. Itu jalan paling banter naik onta. Karena dulu belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, belum ada mobil, belum ada apa-apa. Jadi nyaris gambarannya kita bisa bayangkan. Panas terik berangkat habis zuhur, kemudian sampai di, kalau sekarang ini namanya Bir Ali atau Zulhulaifah, yang kalau kita ini mau haji atau umroh itu biasanya dari Madinah, pasti kita mengawali haji atau umroh dimulai dari Bir Ali atau Zulhulaifah. Nah, ini yang kemudian menjadi syariat, bahwasanya mikot makani atau mikot tempat, batas tempat dari orang-orang yang berada di area Madinah atau Syam, itu mikotnya melalui Zulhulaifah atau dari Bir Ali. Nah, sekarang sudah ada situsnya, yaitu situs Masjid Bir Ali. Di situ kita bisa memulai untuk mandi, bisa memulai untuk niat. Dan Kanjeng Nabi mulai niat itu dari situ. Nah, makanya ini kemudian dalam fikihnya ditetapkan sebagai permulaan untuk niat
baik haji maupun umroh. Nah, Nabi SAW itu mendirikan sholat asar 2 rakaat. Karena apa? Karena dijamak, sudah mulai perjalanan. Jadi zuhur dan asarnya itu dijamak karena sudah mulai perjalanan. Nah, Nabi SAW, malam ini aku didatangi oleh utusan Tuhan. Ia berkata, sholatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakan umroh beserta haji. Nah, makanya saat itu sudah mulai ditetapkan bahwa Bir Ali sebagai miqat Makkah. Ini Nabi SAW. Kemudian sebelum sholat duhur beliau mandi untuk ihram. Aisyah lalu memercikkan minyak zariyar dan minyak yang bercampur dengan kasturi. Nah, ini Nabi SAW ketika berangkat pakai minyak. Ketika beliau mandi atau habis mandi masih boleh memakai minyak. Tapi kalau sudah berikhram pakai kain ikhram, kalau sudah niat nawaitu umrotan atau nawaitu hajjan atau labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan, maka setelah niat pakai ikhram sudah tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, ini menjadi dalil yang kemudian dalam fikih bahwa kalau kita ini mandi untuk ikhram masih boleh pakai sabun yang wangi. Atau habis mandi kita pakai minyak wangi masih boleh. Kalau sudah kita pakai baju, pakai ihram, kemudian sudah niat, nah mulai situlah kita sudah tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian sampai dengan umrohnya selesai, sampai dengan hajinya selesai. Pokoknya ya sudah apa adanya. Dan alhamdulillahnya barokahnya Arab Saudi itu panas padang pasir, keringetan sebanyak apapun dilalah ya gak bau. Nah, barokahnya kita di sana. Coba kalau kita sudah pulang lagi ke Indonesia, itu kena keringat baru 1 jam saja gak betah kita. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka beliau kemudian mulailah perjalanan beliau dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, melewati padang pasir yang begitu sangat terik, panas kalau siang, kalau malam dinginnya luar biasa. Ini kalau orang yang tubuhnya nggak tahan itu pasti nggak akan kuat. Karena apa? Siangnya panas begitu luar biasa, sementara malamnya itu dingin, terpaan anginnya itu luar biasa. Saya tahun 2005 itu haji pas dilalah Desember. Itu di Madinah luar biasa dinginnya. Saya pakaian rangkep-rangkep. Dalam itu ada kaos ada baju kemudian pakai gamis masih pakai sweater. Itu dinginnya sampai menusuk, sampai kulit ini melepuh, jadi kayak meruntus gitu. Jadi kena serangan dingin. Untungnya nggak sampai mimisan, hanya karena kulitnya itu meruntus merah-merah gitu. Jadi kalau kena pakaian geser saja itu rasanya sudah perih. Itu luar biasa. Padahal kita tinggal di hotel, paling dari hotel ke masjid itu juga nggak jauh, paling beberapa meter saja. Itu saja rasanya luar biasa. Sehingga kita bisa membayangkan sahabat yang berangkat bersama Rasulullah SAW, yang berangkat di panas teriknya matahari. Saat itu belum ada payung, belum ada kendaraan yang ada tutup. Ya paling kalaupun mereka bertutup kepala itu memakai kain, memakai apa adanya saja. Jadi perjalanan haji bersama Rasulullah
itu perjuangan yang menantang mati juga. Dan banyak sahabat yang kemudian meninggal dunia dalam perjalanan, karena perjalanan yang tidak sebentar. Di sini digambarkan perjalanannya Nabi dari Madinah ke Mekah itu butuh waktu sekitar 8 hari. 8 hari itu ya jalan terus, paling istirahatnya sebentar. Perjalanan 8 hari itu dilakukan siang malam. Ya tadi, kalau siang panasnya terik, bahkan kita nggak membayangkan dulu itu bagaimana melewati panasnya padang pasir. Panjenengan mungkin nate dari hotel ke masjid yang tanpa sandal, pernah? Kuat betul. Dari masjid ke hotel atau dari hotel ke masjid itu panasnya luar biasa. Di halaman emperan Masjidil Haram saja itu kita jalan beberapa meter aja nggak kuat, saking panasnya. Kecuali yang masih marmer itu ya masih dingin lah. Tapi kalau sudah keluar marmer itu sampai itu panasnya, kalau nggak pakai sandal hampir kita ini nggak kuat, saking panasnya. Nah, ini melewati padang pasir yang luar biasa. Tapi toh demikian para sahabat dan juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sejak mulai niat sampai perjalanan di tengah padang pasir, lantunan talbiyah itu nggak pernah berhenti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bersaut-sautan beriring-iringan dari mulai Madinah sampai Mekah. Kadang-kadang umroh haji naik bus AC dibimbing oleh mutawif, baru dapat 3 kali talbiyah sudah tidur. Saking nikmatnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad digambarkan lantunan talbiyah itu tidak pernah berhenti, saut menyaut terus. Kalimat mengagungkan asma Allah, semangatnya di dalam mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi SAW melaksanakan haji itu dengan haji qiron. Jadi haji itu kalau dalam fikihnya ada 3 macam. Ada haji qiron, ada haji tamattu, ada haji mufrad. Haji qiron itu haji dengan umroh dibarengkan. Jadi niat haji dengan niat umrohnya bareng. Kalau haji tamattu yang biasanya hajinya kita orang Indonesia, itu biasanya umroh dulu selesai sampai dengan tahallul, kita kemudian boleh ganti pakaian sambil nunggu waktu haji. Nah, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Itu namanya haji tamattu. Ada haji ifrad. Haji ifrad itu haji dulu, baru kemudian umrah. Nah, yang dilakukan oleh Nabi itu haji qiron. Jadi bareng-bareng antara haji dan umrah itu bersamaan. Sehingga Nabi SAW itu ketika beliau datang langsung tawaf di Masjidil Haram sebagai tawaf qudum. Tawaf karena baru datang di kota Mekah, dan ini termasuk sunnah. Di antara sunnahnya orang yang baru datang ke kota Mekah itu adalah datang ke Mekah kemudian tawaf qudum, tawaf selamat datang. Nah, setelah tawaf qudum ini baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Ibadah hajinya Rasulullah SAW itu rutenya dulu langsung ke Mina. Dari Mina kemudian baru ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah kemudian
Nabi tawaf ifadah, baru dilanjutkan dengan ke Mina. Nah, ini Nabi SAW. Dulu rutenya begitu. Tapi kalau rutenya haji Indonesia itu biasanya dari hotel langsung ke Padang Arafah. Kenapa demikian? Karena kalau mengikuti rutenya haji Rasulullah itu hampir sangat-sangat nggak mungkin karena kreditnya. Kalau jamaah Indonesia seperti rutenya Kanjeng Nabi ke Mina dulu, habis ke Mina nanti ke Arafah, Arafah balik ke Musdalifah langsung ke Mina, atau dari Musdalifah ke untuk tawaf ifadah. Itu rasanya sesuatu yang sangat-sangat menyusahkan kita. Makanya panitia haji Indonesia itu mengambil perjalanan haji dari hotel langsung ke Arafah. Dulu panjenengan pas haji langsung ke Arafah atau Mina dulu? Arafah dulu. Karena apa? Karena bolak-baliknya dari Mina Arafah, Arafah balik lagi ke Musdalifah Mina itu sesuatu yang luar biasa. Makanya langsung dipotong kompas, langsung ke Padang Arafah. Dari Arafah kemudian baru mabit di Musdalifah, dan mabit di Musdalifah langsung mabit ke Mina, langsung lempar jumrah. Baru setelah itu dilanjutkan dengan tawaf ifadah, sa'i, tahallul, selesai. Nah, ini supaya apa? Menggampangkan kita, tidak banyak bolak-baliknya. Tapi Nabi SAW itu beliau karena hajinya haji qiran, maka tadi ke Mina dulu, kemudian ke Arafah, ke Musdalifah, langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf. Dari Masjidil Haram ke tawaf, kemudian sa'i. Habis sa'i, kemudian baru lempar jumrah tadi. Nah, ini urutan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi selesai menyampaikan khutbah wada. Nah, ini yang menarik juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbah wada. Khutbah wada yang beliau sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam transaksi muamalah itu diharamkan riba untuk selama-lamanya. Ini yang pertama. Jadi khutbahnya Rasulullah di Arafah, satu, menetapkan keharaman riba untuk selama-lamanya. Dan ini adalah syariat yang termasuk syariat penyempurna. Karena apa? Dulu riba itu artinya ada tambahan ketika pinjam meminjam, ketika bertransaksi. Maka itu semua kemudian dihapuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan solusi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi yang dibolehkan kita ini syariat tentang ta'awun, saling tolong menolong. Tapi kalau kemudian ada tambahan, nah ini yang menjadi diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa Nabi SAW mengingatkan, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah terhadap perempuan. Jadi perempuan ini di khutbah terakhirnya beliau Rasulullah SAW itu betul-betul diperhatikan. Perempuan menjadi prioritas yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dalam mempergauli perempuan. Perempuan itu makhluk yang istimewa. Perempuan itu makhluk yang luar biasa, yang di dalam tubuhnya itu ada sifat Allah Subhanahu wa taala Rahim. Maka dari perempuan-perempuan inilah yang kemudian ada peradaban yang luar biasa seperti ini. Kita bisa ada karena ada perempuan. Makanya hal yang kedua yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaga perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita, istri kita, anak-anak perempuan kita. Ini di khutbah wadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berpesan bahwasanya taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua warisan, kata baginda Rasulullah, yang kalau kalian mengambil warisan dariku lan tadillu abada, pasti tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah Al-Quran wa sunnatur rasulih, dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pesan terakhirnya Nabi. Maka dari pesan terakhirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Quran, ayo kita ambil warisan Quran ini sebanyak-banyaknya. Ambil warisan Quran ini sebanyak-banyaknya, karena Quran adalah warisannya Rasulullah untuk kita. Semakin banyak kita mengambil dari Quran, maka akan semakin banyak kita mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengingatkan kepada para sahabat, jangan pernah dalam tiap hari itu luput dari Al-Quran. Jangan pernah tiap hari itu lalai dari Al-Quran. Kalau bisa kita ini ada waktu khusus dalam berinteraksi dengan Quran. Mungkin habis subuh kita sempatkan 10 menit, 15 menit untuk baca Quran, 1 juz atau setengah juz untuk baca Al-Quran. Kita rutinkan 1 juz yang kita baca, kita ambil mungkin ayat yang terakhir yang kita telaah sampai artinya, atau ayat pertama yang kita baca kita pahami artinya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi mungkin 1 ayat saja kita yang telaah artinya, syukur dengan tafsirnya. Ini akan semakin mendapatkan nasihat dari Al-Quranul Karim, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rutin tiap hari kita dinasihati Quran. Mungkin habis maghrib kita sempatkan 10-15 menit, kita sempatkan 1 lembar, 2 lembar baca Quran, kita sempatkan buka artinya. Insya Allah itu bagian dari interaksi kita di dalam mendapatkan warisan dari baginda Rasulullah, warisan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah,